Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudiana Farida Yasmin dengan NIM 1911273200005. Saya dari kelas A02 2019. Baik, anak CIBI adalah anak yang memiliki kemampuan intelektual tinggi serta menunjukkan kecakapan khusus yang bidangnya berbeda-beda antara anak satu dengan anak lainnya secara menonjol. Pengertian bakat dan kreativitas menurut Utami tahun 1999, bakat diartikan sebagai kemampuan bawaan, sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud. Sedangkan kemampuan menunjukkan suatu tindakan dapat dilakukan sekarang. Sedangkan bakat memerlukan latihan dan pendidikan agar suatu tindakan dapat dilakukan di masa mendatang. Prestasi merupakan perwujudan dari bakat dan kemampuan. Yang terakhir, menurut Michael Nerny and Michael Nernay tahun 1998, kreativitas adalah anak yang berupaya menghasilkan berbagai kreasi ditandai dengan sifat-sifat determinan, independen, individualistik, antusias, dan menghasilkan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Asiyah, NIM 191012732001 dari kelas A02. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu bimbingan konseling bagi anak CIBI. Bimbingan sebagai proses untuk membantu individu memperoleh pengertian tentang diri sendiri dan pengarahan diri yang diperlukan untuk menyesuaikan secara maksimal di sekolah, rumah, dan masyarakat. Kemudian, Metsou dalam Samsu dan A. Juntika 2005 mencatat 4 hal mengapa individu membutuhkan bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama ada kebutuhan individu untuk menilai dan memahami diri. Yang kedua ada kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan diri sendiri dan tuntutan lingkungan. Yang ketiga ada kebutuhan untuk memiliki orientasi atau wawasan tentang berbagai kondisi yang terjadi pada masa sekarang dan yang akan datang. Kemudian yang terakhir ada kebutuhan untuk mengembangkan potensi pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supi Hadi dengan NIM 19101272-116. Saya dari kelas A2 dan saya anggota dari kelompok 8. Lalu guru dan konselor yang bekerja dengan anak kreatif perlu mengingat bahwa yang pertama yaitu anak kreatif lebih suka belajar sendiri. Lalu ada juga anak kreatif kurang menyukai tugas-tugas rutin tetapi lebih tertantang oleh tugas yang majemuk dan sulit. Lalu juga keunikan dari anak kreatif ini yaitu sering kurang dihargai. Lalu bakat kreatif anak yaitu hanya tampil dalam bidang-bidang tertentu. Selanjutnya ada beberapa saran menurut Dapis dan juga Dapis Endrim dalam Utami Munandar yang perlu diberikan dalam membina anak-anak kreatif sehubungan dengan dukungan lingkungan yang mereka perlukan adalah yang pertama, fleksibilitas dalam kesempatan. Perlu diupayakan fleksibilitas dalam memberi kesempatan yang menuju ke pengarahan diri secara bertanggung jawab. Lalu yang kedua, contoh yang positif. Maksudnya di sini tokoh model yang baik dapat memberi gambaran yang komprehensif kepada siswa kreatif mengenai jenis keterampilan yang diperlukan agar produktif dalam bidang minat khusus dan juga sekaligus menumbuhkan motivasi kepada mereka. Konselor dalam hal ini yaitu dapat mempertimbangkan seorang mentor sebagai model yang sesuai dan minat khusus anak. Lalu yang ketiga ada bimbingan dan dukungan.
Maksudnya dari sini yaitu anak kreatif ini memang memerlukan penguatan untuk prestasi mereka, yaitu agar menjadi percaya diri terhadap karyanya. Lalu juga pujian untuk karya yang berkualitas dan kritik yang positif dan konstruktif yang mendukung pertumbuhan dan kemampuan kreatif dan percaya diri mereka. Selanjutnya yaitu rasa humor. Rasa humor yang kuat dari anak berbakat kreatif yaitu sering mengakibatkan masalah disiplin dalam lingkungan tanpa humor. Humor sebagai bakat dapat disalurkan ke ungkapan kreatif secara lisan dan tulisan. Nah, humor inilah yang nantinya bisa menjadi dasar dari dia dalam membuat drama ataupun dan karya seni yang bisa menjadi kreativitasnya sendiri. Lalu ada juga empati. Siswa kreatif biasanya mengenal dirinya sebagai yang berbeda. Eh, Konselor yang memahami dan memberi dukungan dapat membantu menyelamatkan siswa kreatif ini dari kepercayaan yang menyakitkan bahwa ada sesuatu yang salah pada diri mereka. Lalu juga dengan memberikan empati, seorang konselor dapat menghindari kecenderungan siswa kreatif untuk membuktikan kepada teman sebaya bahwa mereka sama seperti yang lain. Baik, materi selanjutnya akan saya presentasikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ripka Raya Bangun dengan NIM 19101272200018. Baik, kita masuk ke slide program dan teknik bimbingan bagi siswa CIBI. Jadi ada beberapa program untuk anak-anak tersebut. Di sini ada 3. Yang pertama adalah enrichment atau pengayaan. Apa itu enrichment? Jadi enrichment merupakan bimbingan bagi siswa dengan jalan yang menyediakan kesempatan serta fasilitas belajar tambahan yang bersifat mendalam atau vertikal dan juga meluas atau horizontal. Setelah siswa menyelesaikan semua tugas yang diprogramkan terhadap siswa yang pada umumnya termasuk siswa yang bersangkutan. Nah, jadi bentuk tugas ini dapat dilakukan untuk supaya anak bisa lebih mendalami apa yang dia suka. Misalnya tugas-tugas untuk pergi ke perpustakaan mencari materi, belajar mandiri atau independent study, proyek penelitian, studi kasus, dan banyak lagi. Nah, hal-hal yang seperti ini, seperti di saat anak sedang mencari buku-buku di perpustakaan, anak menemukan hal-hal baru dan sangat-sangat puas untuk membaca dari berbagai sumber. Lalu yang kedua adalah percepatan atau acceleration, atau yang biasa kita kenal dengan akselerasi. Nah, sebagaimana kita tahu, sudah banyak juga ya kita dengar cerita mengenai anak-anak akselerasi. Jadi program percepatan ini adalah mengizinkan bagi anak-anak yang mempunyai kemampuan luar biasa atau CIBI untuk lompat kelas. Misalnya dia harusnya SMP 3 tahun, namun dia dapat mempersingkat waktu hanya dengan 2 tahun dia bisa tamat SMP atau sekolah menengah pertama. Ada juga biasanya di SD yang dia dapat lompat sampai 2 tingkat, ataupun anak-anak TK yang pandai sehingga mereka masih usianya belum cukup tapi sudah boleh dan sudah sanggup untuk langsung masuk ke sekolah dasar, meskipun perbedaan usianya dengan teman-temannya itu nanti menonjol ya, tapi dia mampu gitu, maka ikut program ini. Lalu yang ketiga ada program khusus, pengelompokan khusus, yaitu segregation atau segregasi. Nah, jadi yang dilakukan boleh secara penuh, boleh juga secara sebagian. Nah, kegiatan ini dilakukan dengan terlebih dahulu mengumpulkan siswa-siswa yang mempunyai kemampuan luar biasa atau CIBI dan diberikan kesempatan secara khusus untuk memperoleh pengalaman belajar yang sesuai dengan potensinya. Pelaksanaannya dapat diselenggarakan seminggu sekali atau juga setiap hari dalam 1 semester penuh. Baik, itu adalah keputusan setiap sekolah berbeda-beda ya, tergantung kebutuhan dan juga kesanggupan masing-masing berbeda-beda. Nah, jadi bentuk-bentuk segregasi di sini kami menemukan dari sumber ada homogeneous grouping, ada cluster grouping, ada subgrouping, dan ada cross grouping. Baik, kita masuk ke slide kesimpulan. Jadi
kesimpulan pelajaran hari ini adalah yaitu anak CIBI adalah anak yang memiliki kemampuan intelektual tinggi serta menunjukkan kecakapan khusus yang pada bidangnya berbeda-beda dan itu menonjol. Nah, kita masuk ke bakat, artinya adalah kemampuan bawaan sebagaimana potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud. Lalu kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan suatu karya baru yang merupakan hasil dari pemikiran dan gagasan. Nah, termasuk kemampuan membuat alternatif pemecahan masalah dan berdasarkan data, informasi yang dikaji secara cerdik. Konselor yang bekerja dengan anak kreatif perlu mengingat bahwa 1. Anak kreatif lebih suka belajar sendiri. Kedua, anak kreatif kurang menyukai tugas-tugas rutin, tetapi lebih tertantang oleh tugas yang majemuk dan sulit. Jadi menantang, dia senang yang hal-hal begitu. Yang ketiga, keunikan anak kreatif sering kurang dihargai. Oleh karena itu harus diantisipasi. Lalu yang keempat, bakat anak kreatif sangat hanya terampil dalam bidang-bidang tertentu, jadi tidak merata, tapi salah satu bidangnya dapat sangat-sangat membuat kita kagum ya. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih dan salam sehat.